dari berbagai jenis zat ya atau mineral, yaitu ada sodium, nitrogen, potasium, uranium, oksigen, ada zinc ya di sini. Nah, kejadiannya itu diberikan pula. Jadi A, B, dan C, ini kejadian ini harus himpunan bagian dari S, begitu. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk menentukan A sampai F ya, himpunan-himpunan yang menjadi anggota yang ditanyakan. Nah, barangkali di sini Ibu tambahkan ya supaya mempermudah begitu ya pengerjaan, Anda bisa gambarkan setiap kejadian di atas dalam diagram Venn ya. Anda boleh singkat ya huruf-hurufnya. Barangkali di sini kan ada seperti nitrogen. Barangkali nanti untuk mempermudah dalam diagram Venn bisa Anda ambil satu huruf terdepan kalau sama. Kalau misalnya dia kalau tidak ya dua angka ya. Dua huruf yang di depannya. Jadi nitrogen, Ni, potasium, PO, dan sebagainya supaya mempermudah. Karena kalau gambar kan harus singkat begitu ya. Nah, ini tuliskan anggota-anggotanya seperti ini. Jadi nanti ini bisa dicoba ya oleh anak-anak dan nanti bisa kita bahas pada saat sesi soal-soal gitu ya, berlatih soal-soal yang lebih banyak begitu ya. Jadi ini hanya Ibu bacakan saja. Nah, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah peluang. Nah, namun Ibu cek, Ibu ada yang terlewat ya. Jadi sebelum kita menghitung peluang di dalam buku Walpole sendiri, itu ada proses kita menghitung titik sampel. Jadi anak-anak kan mengambil sampel begitu ya, memilih yang mana begitu. Nah, di sini ada proses menghitung titik sampel. Ya, tujuannya adalah tentu saja kita tidak perlu melis semua anggota ya, yang seperti kita lakukan kemarin gitu ya. Kita harus lengkap seperti itu. Nah, di sini ada proses di mana kita bisa mengetahui berapa banyak titik sampel yang kita ambil melalui suatu perhitungan dengan melihat beberapa kondisi. Nah, jadi di sini itu tujuannya. Nah, di sini ada yang namanya cara aturan perkalian, begitu ya. Jadi kayak kemarin misalnya kita ada satu proses pengambilan 3 buah kain. Anda masih ingat ya yang diproduksi di tekstil itu, kita mengambil 3 buah kain dan setiap pengambilan kain itu ada 2 output. Nah, untuk menghitungnya berapa banyak sampel, nah kita bisa menggunakan yang namanya aturan perkalian. Begitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat begitu ya, aturan perkaliannya seperti apa? Jadi kalau Ibu bayangkan seperti dulu anak-anak di SMA, ini Ibu perbesar dulu ya. Jadi kalau kemarin kita misalnya ada kain ke-1 ya, kemudian kain kedua, kain ketiga. Nah, maka di sini dimaksudnya ada N1 cara. Maksudnya apa? Bukan cara mungkin cara ngambilnya bukan. Dalam hal ini cara ini nanti tanda kutip ya. Nah, ketika kain ke-1 ada berapa output yang bisa Anda dapat? Oh, ada 2 output. Gitu ya. Yaitu kemarin yang kita tahu adalah good dan reject. Nah, yang kedua yaitu kain kedua itu juga ada 2 outputnya ya, baik G dan R. Begitupun dengan yang ketiga itu ada 2 juga yaitu G dan R. Ya. Nah, maka tanpa kita harus melis semua anggotanya, berarti berapa banyak titik sampel yang bisa kita peroleh, yaitu di sini
aturan perkaliannya hanya tinggal anak-anak kalikan saja. Ya, jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2, kemarin kita dapat banyaknya sampel, ya itu adalah 8. Atau kemarin kalau Ibu merumuskannya 2 pangkat 3, seperti itu. Ya, nah itu cara termudah. Nah, barangkali anak-anak masih ingat ketika di SMA gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mau mengacak angka begitu ya, tapi angkanya misalnya ada 3 posisi dulu Ibu ingat ya. Nah, gini ya. Nah, ada 3 posisi begitu. Nah, terus Anda punya angka ya, angka yaitu dari 0 sampai 9. Dulu ingat ya, ada seperti itu. Nah, Anda mau meletakkan angka-angka tersebut gitu ya pada 3 tempat begitu. Nah, aturannya adalah misalnya ya, ini adalah angka itu boleh diulang. Kemudian misalnya aturan kedua ya, maaf. Ini bernilai ratusan. Nah, maka di sini Anda bisa menggunakan aturan perkalian dengan mudahnya, yaitu Anda absen saja di setiap posisi. Contoh, di tempat yang pertama, nah ini seperti halnya kain tadi ya. Anda punya tempat pertama yang paling depan. Nah, Anda punya tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga. Nah, di tempat pertama karena harus bernilai ratusan begitu, maka angka 0 menjadi tidak kita gunakan. Ya, mulai dari angka 1 sampai 9 yang berarti ada 9 kemungkinan, ya. Jadi ini nanti menyatakan kemungkinan. Nah, posisi kedua ya, karena dia boleh angka berapapun begitu ya. Kemudian boleh diulang, artinya bahwa semua angka dari 0 sampai 9 itu bisa kita gunakan, gitu ya. Jadi artinya angka 0 sampai angka 9 ya boleh diulang. Jadi walaupun nanti di depan itu keluar angka 1, nah posisi kedua juga boleh angka 1 karena di sini angka boleh diulang, begitu ya. Nah, jadi terdapat 10 angka yang bisa kita tempatkan pada posisi kedua. Nah, di posisi ketiga pun sama ya. Angka 0 dan 9 itu masih bisa kita tempatkan di sana. Jadi ada 10. Nah, sehingga ada berapa cara Anda menemukan angka dari 0 sampai 9 disusun dalam 3 tempat adalah tinggal seperti Anda kalikan saja. Begitu ya. Yaitu di sini 900 cara ya, atau boleh dibilang di sini 900 titik sampel. Ya, barangkali kalau di absen, waduh, banyak sekali Bu. Anda harus menjejerkan begitu ya, kalau melis gitu ya, menjejerkan angka 0, 1, 2, seterusnya sampai 9. Belum posisi keduanya harus beranak lagi. Misalnya 0, 1, 2, 9. Belum yang ini yang posisi ketiga masih ada ya. 0, 1, 2, 9. Waduh, nggak akan cukup kertasnya begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah seperti itu ya. Kita menghitung titik sampel yang bisa kita gunakan dan ini cukup efektif kalau banyaknya apa tadi banyaknya cara dan outputnya itu juga banyak begitu ya. Kalau kemarin kan kita hanya 2 output atau 3 output, kita masih mampu melakukan
absen setiap anggotanya dengan menggunakan diagram pohon, begitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, ada yang disebut permutasi, ya. Di mana permutasi ini adalah susunan anggota dalam suatu kejadian. Kejadian itu seperti tadi, kalau yang di contoh sebelumnya itu keluarnya angka 0 sampai angka 9, begitu ya. Nah, di sini ada yang namanya banyaknya permutasi dari n objek, begitu ya. Nah, di sini kalau hanya ada n objek, maka kita langsung dapat menentukan itu adalah n faktorial. Nah, namun ketika kita ingin mengambil r objek dari suatu n objek yang berbeda, maka di sini akan kita butuhkan rumus permutasi di mana di sini permutasi R dari N. Biasanya suka disimbolkan N-nya di sebelah kiri indeks ya. Kedua-duanya baik N dan R itu merupakan indeks dari huruf P besar. P di sini bukan peluang tetapi permutasi. Nah, permutasinya apa? Di sini adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial, ya. Nah, ini nanti jangan ketukar dengan rumus temannya permutasi, yaitu kombinasi. Nah, pada permutasi apa sih keistimewaannya? Yaitu urutan sangat penting. Ya, urutan sangat penting. Jadi kalau ibu punya tadi apa itu 2 buah angka gitu, bahwa 1, 2 ya, dalam permutasi ini tidak akan sama dengan 2, 1 ya. Artinya dia dihitung menjadi 2 individu yang berbeda. Jadi kalau di permutasi ini menjadi 2 objek berbeda, yaitu yang satu angka 12, yang satu angka 21. Ya, urutan penting. Siapa yang di depan terlebih dahulu akan berbeda dengan yang angka lainnya. Nah, kalau banyaknya permutasi dari n objek yang tersusun melingkar, itu adalah n kurang 1 faktorial. Karena apa? Sisi yang satu dengan yang satu bersatu ya. Jadi semacam dikurangi 1 dari yang seharusnya. Kalau dulu ibu ingat yang tersusun melingkar itu seperti kita mau berjabat tangan ya. Posisinya melingkar begitu ya. Nah, misalnya ada 5, berapa banyaknya susunan 5 orang itu yang bisa kita tempatkan. Nah, itu tinggal kita hitung 5 kurangi 1 yaitu 4 faktorial. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah banyaknya permutasi dari n objek yang memiliki k kelompok unsur yang sama dengan masing-masing kelompok sebanyak n1, n2 sampai dan nk begitu ya. Nah, itu rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan setiap kelompok anggota dari setiap kelompok yang ada begitu. Nah, dulu ibu paling ingat nih, kalau di SMA ini contohnya tentukan banyaknya ini permutasi ya dari kata matematika. Wah, ingat nggak? Kalian barangkali ada yang ingat ini? Satu orang barangkali? Ya, misalnya matematika nih. Nah, kita tahu di sini bahwa ada huruf M sebanyak 2, ada huruf A sebanyak 1, 2, 3, ada huruf T sebanyak 2, ada huruf E sebanyak 1, ada huruf I sebanyak 1. Ya. Nah, maka bagaimana menyusun matematika ini? Begitu ya. Nah, maka dia merupakan permutasi dengan kelompok yang ada, maka jumlah semuanya adalah 1, 2, 3 ya. Kita punya 10 ya, angka memang angka. Nah, maka permutasinya itu adalah
10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Ya, oke. Nah, sehingga di sini Anda tinggal jabarkan 10 itu 10. Maaf, Bu. Ya? Itu huruf K-nya belum. Oh maaf, K-nya berapa sayang? 1 ya? 1, Bu. Oh iya, maaf ya. 1 faktorial. Nah, terima kasih dibetulkan ya, supaya lengkap. 10, 9, 8, 7, Ibu biasanya mundur ya. 6, 5, 4, dan seterusnya. Ini bukannya pindah aja ya. Sebentar anak-anak. Ibu pindah ke atas ya anak-anak ya, supaya ini. Nah, ini 10 faktori. 10 faktori. Langsung saja ya. Maaf. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya gitu ya. 2 tuh 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 1 nggak usah ya. Nah, ini bisa langsung Anda coret. Ya, terserah nanti Anda mencoretnya kemana. Ya, nah nanti ini ada sekian cara ya Anda menyusun matematika ini. Begitu, ya. Nah, selain permutasi, itu ada yang namanya kombinasi. Nah, berbeda dengan permutasi, kombinasi ini urutan menjadi tidak penting. Ya, jadi artinya angka 1, 2 sama saja dengan angka 2, 1. Begitu. Nah, sehingga akan menjadi lebih berkurang ya cara pengambilan angkanya. Nah, ini terlihat di dalam rumus anak-anak ya bahwa banyaknya kombinasi pengambilan R objek dari N objek itu bedanya adalah pada kombinasi kita menggunakan di sini pembagi yang lebih banyak begitu ya. Yaitu di sini adalah R faktorial itu sendiri. Jadi tolong diperhatikan perbedaannya adalah kalau pada permutasi itu Anda langsung membagi penyebutnya itu dengan R dikurangi R faktorial. Nah, di sini ada tambahan yaitu R faktorial, yaitu banyaknya yang diambil tadi, sehingga karena penyebutnya dibagi menjadi lebih banyak, tentu saja nilai kombinasi ini lebih sedikit. Ya, jadi ini catatan dari Ibu bahwa biasanya kalau kita bandingkan nilai N, ini ya C mengambil R dari N, ini pasti lebih kecil dibandingkan nilai permutasinya. Kenapa? Karena tadi ya, karena 12 itu tidak sama dengan 21, ini dihitung menjadi 2 objek berbeda, begitu ya. 2 objek berbeda. Nah, sedangkan pada kombinasi, karena 1, 2, ya, posisinya akan sama saja dengan 2, 1. Nah, maka ini dianggap 1 objek saja. Ya, jadi Anda bayangkan kalau saya punya 3 tempat, 1, 2, 3, ya, 1, 3, 2, ya, sampai mungkin titik-titik 3, 2, 1. Nah, ini akan bernilai K objek gitu ya. Nah, kalau di kombinasi, ya,
makhluk-makhluk yang tadi banyak ini hanya akan menjadi satu objek saja yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3, posisinya di mana saja. Gitu. Ya, karena urutan menjadi tidak penting. Ya, jadi Anda bisa melihat ada tambahan pembagian R faktorial pada rumus kombinasi yang menyebabkan nanti banyaknya titik sampel atau banyaknya cara pada kombinasi itu lebih sedikit dibandingkan permutasi. Ya, nah seperti itu. Nah, kan kita pakai permutasi, kombinasi, atau tadi hanya perkalian saja gitu ya. Nah, itu betul-betul dari ibaratnya soalnya ya, dari eksperimennya yang Anda perhatikan begitu ya. Jadi seperti kemarin gitu ya, Ibu bercerita tentang eksperimennya. Jadi Anda harus memahami dulu, membayangkan, oh ini eksperimennya seperti ini. Baru kita bisa memutuskan kita akan menggunakan rumus yang mana, begitu ya. Nah, itu kombinasi. Nah, Ibu masuk ke sesudah kita menghitung titik sampel, di mana titik sampel ini nanti mempengaruhi perhitungan kita dalam peluang, terutama nanti dalam penentuan si NS itu kemarin ya anak-anak. Nah, Ibu kemarin agak loncat, makanya pas Ibu cek kemarin, oh Ibu harus tambahkan dulu ya perhitungan titik sampelnya. Nah, jadi tujuan akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan peluang. Karena di sini ada banyaknya kejadian yang kita hitung dan ada banyaknya titik sampel yang harus kita masukkan juga. Begitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas peluang dan sifat-sifatnya. Yang ini ya, kita masuk ke bagian yang ini. Nah, perhitungan peluang sendiri itu kejadiannya bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3. Atau bahkan di slide ini Ibu menerangkan kejadiannya itu merupakan barisan kejadian. Bu, barisan kejadian itu gimana sih gitu ya dalam kenyataannya. Nah, barisan kejadian ini itu ada ditulis di sini A1 ya anak-anak, A2, A3. Nah, 1, 2, 3-nya ini nanti bisa berupa waktu, bisa berupa wilayah, begitu ya. Tergantung dari Anda nanti mendefinisikannya. Nah, di sini kita tambahkan satu syarat bahwa barisan kejadian itu harus saling lepas atau mutually exclusive event, disingkat seperti itu. Nah, jadi kalau saling lepas gimana? Ya, barangkali karena ini lihat ya, namanya hurufnya A. Kenapa Ibu nggak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya? Tetapi A semua, Bu. Hanya indeksnya yang berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kejadian yang kita amati itu sama, anak-anak. Jadi sama tuh, misalnya seperti ini ya. Hari ini Ibu bermain dadu. Ya. Hari ini. Besok Ibu melantunkan dadu lagi. Besoknya lagi Ibu melantunkan dadu lagi. Nah, tidak boleh misalnya, besoknya saya 2 dadu gitu ya. Atau Bu, besoknya saya koin. Nggak boleh. Harus satu kejadian yang sama gitu ya. Kejadiannya apa? Oh, mau melantun dadu begitu ya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga indeks 1, 2, 3 ini biasanya bisa menunjukkan hari seperti tadi yang Ibu contohkan atau wilayah. Bu, kalau wilayah kayak gimana? Nah, contohnya kayak begini. Banyaknya Ibu mau mengamati banyaknya orang yang meninggal ya karena COVID. Berarti 1, 2, 3-nya apa? Nah, wilayah 1, 2, 3. Jadi, kalau Ibu gambarkan, maka dia akan berupa begini. Maaf, loncat. Nah, seperti itu. Lalu Ibu bagi. Oh, ini A1 ya. Ini A2. Ini A3. Ini A4 ya. Ini A5. Ini A6. Ya, Anda perhatikan saling lepas, saling lepas. Jelas tuh.
ada border, ada batas-batas wilayahnya. Jadi kalau bisa disebut misalnya nanti didefinisikan AI itu adalah banyaknya, ini crash ya, biasanya ini menunjukkan banyaknya nih, orang yang meninggal pada kecamatan. Nah, kalau wilayah gitu ya, bukan waktu. Kecamatan I. Contoh I-nya 1, 2, 30. Kenapa? Soalnya ini Bandung ya. Bandung itu ada 30 kecamatan. Nah, begitu ya. Ini kalau pada contoh space. Space itu wilayah. Kalau waktu yang kayak tadi, ya waktu itu waktu ke-1, ke-2, ke-3 sampai 30. Nah, Ibu mengamati A1 ya. Ibu mengamati A2, Ibu mengamati A3. Nah, ini biasanya AI boleh ya, banyaknya orang yang meninggal di Indonesia pada hari ke-I. Ada ya, bisa lihat di mana covid.com ya, apa sih pokoknya ada berita ya yang harian ya, menampilkan tuh yang biasanya diumumkan sama Menteri Kesehatan waktu itu mah ya. Kalau sekarang kan ada tuh harian, hari ini yang meninggal mungkin nanti maghrib, misalnya setiap maghrib ya dihitungnya. Nah itu keluar yang meninggal. Kalau dulu Ibu rajin lihat ya anak-anaknya waktu awal-awal itu dulu gitu ya. Aduh hari ini yang meninggal berapa ya? Aduh hari ini yang meninggal berapa ya? Itu tiap hari betul-betul disimak gitu. Saking sekarang udah banyaknya gitu ya, anak-anak ya udah nggak menyimak lagi, mungkin kadang juga udah lelah ya dengerin yang meninggal tuh, terutama beberapa bulan yang lalu begitu ya. Nah, itu bisa seperti ini. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi makanya disebut barisan karena menyatakan, namanya baris kan artinya teratur ya anak-anak. Nah, jadi yang diukur itu hanya satu. Bukan seperti kemarin A, B, C gitu ya. Misalnya A, Ibu pengen ke kiri. B, kamu pengen ke kanan. Nah, nggak seperti itu. Ya, jadi menyatakan yang sama yaitu di sini kasusnya misalnya orang yang meninggal. Ya, nah maka peluangnya bagaimana? Nah, maka peluangnya karena ini adalah saling lepas. Artinya kalau kita gabungkan nih peluang A sama dengan A1, gabung A2, gabung A3, gabung seterusnya, terserah Anda berapa banyak. Nah, dia peluangnya itu akan sama dengan penjumlahannya. Ya, jadi jangan kebalik ya. Yang gabung itu himpunannya. Kalau sudah bicara peluang, penjumlahannya. Kenapa? Karena peluang itu bilangan. Ya, jadi yang ini, nah, ini ranahnya ranah himpunan. Ya, sesudah dikenakan peluang menjadi bilangan. Ya, nah sebelah kiri bilangan, sebelah kanan pasti bilangan, anak-anak. Ya, jadi yang ini penjumlahan biasa. Ya, kalau boleh kita singkat sebagai PAI. I-nya jalan dari 1 sampai K misalnya. Ya, sebanyak berapa pembagian yang Anda lakukan. Begitu. Nah, itu peluang ya. Jadi ada peluang yang lebih luas lagi yaitu menghitung barisan yang bisa banyak sekali ya pembagiannya. Nah, yang berikutnya ada istilah peluang bersyarat atau conditional probability. Nah, peluang bersyarat ini juga banyak dipakai anak-anak ya. Namun barangkali di sini nanti di latihan saja kita cobakan, tapi Ibu berikan konsepnya sekarang. Nah, jadi kenapa disebut peluang bersyarat? Karena memang
ada kejadian yang duluan sudah terjadi. Nah, terus kita menghitung peluang yang lain berdasarkan kejadian yang sudah terjadi tersebut. Gitu, ya. Nah, jadi di sini peluang bersyarat, ya, Ibu membahasakan yang tadi, terjadi jika ada kejadian yang telah terjadi duluan, kemudian Anda ingin menentukan peluang kejadian yang baru. Jadi, di sini disimbolkan dengan peluang, misalnya B bersyarat A. Yang duluan terjadi yang mana? Yang A. Jadi, tolong diperhatikan, ya. Simbol ini, simbol ini, tidak ada garisnya. Nah, simbol garis ini, ya, ini menyatakan bersyarat. Dan peluang B bersyarat A itu menandakan bahwa A ini terjadi duluan. Ya, lalu kita ingin mencari peluang si B berdasarkan kejadian A yang duluan terjadi. Nah, peluang B bersyarat A itu dirumuskan sebagai pembagian antara peluang A iris B dibagi peluang A. Jadi selalu yang penyebutnya itu adalah peluang kejadian yang duluan terjadi. Jadi Anda perhatikan, ini pembaginya adalah PA. Begitu ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan nanti kalian ditanya peluang A bersyarat B, misalnya bisa bolak-balik ya, maka di atasnya saja yang sama ya anak-anak, A iris B dibagi peluang yang terjadi duluan. Ini. Ya, yaitu PB. Itu. Ya, nah itu jadi bisa bolak-balik seperti itu. Nah, kata kunci lainnya, jika A dan B saling bebas atau independen, gitu ya. Nah, jika dan hanya jika untuk menyelesaikan bagian atas, ya, maaf. Menyelesaikan bagian atas, yaitu ini. Ya, jadi kalau saling bebas, maka kita dapat memudahkan perhitungan P A iris B ya itu sebagai PA kali PB ya. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa sering iris itu dibilangnya A dan B. Nah, itu yang kalau tidak salah di SMA ujung-ujung gitu Ibu ingat ya. A dan B itu rumusnya adalah masing-masing dikalikan. Gitu ya. Sebaliknya ini sebaliknya hanya catatan saja ya. Nah, ada tambahannya peluang A gabung B sering disebut A atau B. Nah, kalau atau itu biasanya peluangnya kita apakan anak-anak? Kita apakan? Tambah ya. Nah, begitu. Saling bebas tuh maksudnya apa ya? Nah, kemarin ada saling apa? Masih ingat? Kemarin Apa coba? Disjoin ya? Disjoin. Nah, disjoin. Maaf ini Ibu agak miring nulisnya ini ya. Ibu tutup dulu kamera. Nah, kemarin ada istilah saling lepas atau kemarin dalam bahasa Inggrisnya disjoin ya. Ada saling bebas. Ini Ibu ngetiknya ini ke sampingnya aja ya. Independen. Kalau saling lepas kemarin ngerti? Halo? Iya. Iya.
Ya, kalau saling lepas, kemarin Ibu menggambarkannya ada gini ya, betul? Ya, ini A, iris B, gitu ya. Oke? Nah, kalau saling bebas, ya, ini Ibu mungkin agak advance ya, tapi mungkin tidak diterangkan ke kalian. Ini biasanya nanti menyatakan bahwa kovariansi ya dari A dan B 0. Aduh, Ibu kovariansi apa, Bu? Kayak kovariansi itu seperti variansi tapi dari dua peubah acak. Aduh, Ibu neranginnya agak susah ya, tapi Ibu boleh kasih gambaran ya secara kenyataannya seperti apa. Jadi gini. Sebentar Ibu tutup dulu ininya. Jefferson ada? Ada, Bu. Jefferson, kamu paling kenal dengan satu angkatan ini dengan siapa, Jefferson? Suka ngobrolnya atau WA-an atau nggak pernah? Sama Jefferson lagi, Christian Jefferson. Oh, ada dua? Ada dua dong. Kalian mau udah namanya sama, duaan lagi. Oke, Jefferson dengan Christian gitulah ya. Christian Ya, Bu. Jefferson mana? Halo Ibu. Mana satu lagi? Halo. 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 Ada ya. kan suaranya kan? Kurang keras dikit sih, nggak tahu. Tapi di Ibu kayaknya udah rasanya dari Ibu gitu. Coba halo lagi. Halo. Oke, Christian Jefferson Setiawan dan Jefferson. Nah, Christian mengakui dekat dengan Jefferson. Iya, mengakui. Oh, mengakui. Awas kalau nggak ngaku nanti si Jefferson malah. Nah, gini anak-anak. Ibu menin contohnya gitu. Jadi gini. Kalian, aduh gimana ya? Ibu kok jadi deg-degan neranginnya. Jadi gini, bentar ya, Ibu mikir dulu, takut salah. Kalau ujian, kan kalian ujian nih ya. Ujian itu duduknya masing-masing, betul ya? Bayangin aja lagi ujian di SMA deh, kan kalian belum pernah kuliah ya. Terus kertasnya masing-masing ya, kami bagiin kertasnya masing-masing. Terus kalau ada tabel, tabelnya masing-masing. Ya, soalnya gimana? Masing-masing juga ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Masing-masing juga. Terus bahkan kalau ada pengawas nanti ngebandingin KTM, kartu mahasiswa kamu sama muka kamu. Karena takut dijokiin gitu ya. Jadi biasanya gitu disamain. Mana KTM-nya gitu ya. Nih, oh ya ini orangnya Jefferson wajahnya gini. Bisa aja kan Jefferson gantian sama Christian Jefferson ya. Kamu ngerjain yang saya ngerjain yang kamu. Ngapain ya? Nah, artinya bahwa ketika saling ujian, kalian saling lepas ya. Kan nggak boleh nanya-nanya juga. Nggak ada kesempatan. Saling lepas tuh. Kertasnya apanya. Tapi saya bisa menjamin bahwa Jefferson dan Christian Jefferson itu tidak saling bebas. Aduh, apa tuh Bu? Kenapa Bu tidak saling bebas atau independen? Berarti artinya kalian tuh saling bergantung. Kenapa? Karena ternyata tadi malam gitu ya, kalian itu belajar bareng. Gitu ya. Kalian ini nggak kembar kan? Maaf. Enggak dong, enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Kalian tuh adik kakak. Adik kakak kembar. Ya. Nah, kalian itu belajar bareng, Bu. Emang mungkin belajar bareng? Bisa dong, pakai Zoom gitu ya, gaya ya. Nah, bisa belajar bareng kan malamnya? Aku nggak ngerti nih bab peluang. Terangin dong. Kan bisa ya? Yuk kita latihan bareng gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalian berdua itu tidak saling bebas. Ya, tidak saling bebas ya. Gitu. Karena kalian melakukan belajar bareng walaupun kalian besoknya pas ujian saling lepas, jelas
nggak boleh lah sama ibu juga. Nah, tapi ibu tanya, sini Hafid ya? Hafid pernah ngobrol sama Jefferson? Pernah, Bu. Si Hafid nggak ada suaranya. Hafid kurang merdu suaranya, Hafid. Alias kurang besar. Sekarang udah besar suaranya. Sudah. Hafid suka ngobrol nggak dengan Jefferson? Kalau pernah, cuman nggak intens. Nggak intens ya. Ya sesekali lah. Emang nanyain apa kamu Hafid sama si Jefferson? Terakhir nanya apa ya, Jet? Lupa. Tahu. Nah, kalau dia sampai nggak ingat, wah, ibu bisa bilang nih, kalau kasus mau ujian ini nih, biostat, berarti Jefferson sama Hafid itu adalah saling bebas, juga saling lepas. Gitu loh. Siapa tadi yang nanya ke ibu? Ngerti nggak ya? Ya, jadi maksud ibu di sini, kalau secara definisi, saling lepas sama saling bebas itu masing-masing kayak dua kutub berbeda, gitu aja ibu mau ngomong. Jadi yang satu bicara himpunan irisan, yaitu himpunan kosong kalau saling lepas ya. Kalau di saling bebas itu menyatakan bahwa dua kejadian itu kok variansi kan menyatakan persebaran ya. Nah itu bisa dinyatakan dengan nilai 0. Atau nanti lebih jauh lagi mereka itu tidak berkorelasi. Itu nggak punya hubungan yang saling linear lah gitu ya. Nah ini itu aja ibu. Jadi secara definisi berbeda, tapi secara kasus yang tadi ibu terangin. Jadi Jefferson dengan Christian Jefferson itu mereka tidak saling bebas, tapi saling lepas kalau ujian memang. Tidak saling bebasnya apa? Artinya mereka dependen, saling bergantung satu sama lain gitu. Jadi misalnya kamu tipe belajar harus barengan. Nah, itu tuh kamu dependen sama orang lain ya. Jadi artinya, aduh, nilai saya jelek. Gara-gara apa? Tadi malam saya nggak belajar bareng sama teman saya. Nah, itu kamu dependen berarti orangnya ya. Maaf. Bergantung atau tidak saling bebas. Paham ya? Nah, kasus Hafid dengan kasus Jefferson, karena mereka juga tidak pernah ngobrol atau ngobrol juga tadi juga nggak ingat ya, si Jefferson atau Hafid nggak ingat saya nanya apa, gitu ya, berarti nggak penting kan ya. Jefferson merasa Hafid tidak penting, Hafid juga merasa Jefferson tidak penting lah bahasanya. Biasa aja gitu ya. Nah itu bisa ibu katakan mereka saling bebas kejadiannya. Kejadian belajarnya mereka saling bebas. Hafid di kamarnya sendirian atau nggak tahu sama yang lain ya, kakaknya kayak atau siapa. Nah Jefferson juga begitu. Itu ya. Jadi saling bebas kejadian belajarnya dan ketika ujian mereka juga jelas saling lepas. Begitu. Ya. Ibu hanya bisa jawab itu, mudah-mudahan terjawab secara contoh aplikasinya gitu ya. Kalau secara rumus, jelas mereka menyatakan rumus yang berbeda gitu. Oke? Ibu, Yuk. kalau misalnya yang saling bebas, contoh soal di statistikanya gimana Ibu? Masih rada-rada bingung. Biasanya disebutin, Say. Oh gitu Bu, jadi nggak usah mikir-mikir gitu. Jadi itu kayak syarat gitu. Jadi misalnya ya, tolong dihitung seperti ini. Nah nanti diketahui bahwa A dan B itu saling bebas. Begitu biasanya diberikan syarat. Ya? Oke Bu, makasih. Biasanya diberikan syarat tersebut. Ya, kalau saling lepas tanpa saya ngomong ya. Kamu bisa membuktikan kalau diiris himpunan kosong nggak? Nah, kalau himpunan kosong, ya wes, saling lepas, gitu. Ya, oke? Dalam kasus ini, gitu. Oke, ya? Nanti kita perjelas ya, kalau udah di soal nanti, Bu, mana syaratnya, Bu? Nah, boleh nanti kita cek kembali. Begitu ya, biasanya ada di mana. Oke, ya, itu. Nah, jadi tadi kembali, kalau dia saling bebas, maka si iris ini hanya tinggal memperkalikan saja. Begitu ya, peluang A kali peluang B. Nah, gara-gara di atas ada peluang A, di bawah ada peluang A, kan terkesan bisa kita coret saja ya. Gitu. Jadi peluang B bersyarat A, semacam kayak tadi,
kamu nggak penting, A buat saya. Gitu ya. Jadi kan karena ini mereka saling bebas ya, jadi kesannya kamu teh nggak penting gitu buat saya. Ya udah aja diri saya mah diri saya, kan saya nggak bergantung sama kamu. Waduh, ini gitu-gitu amat ya anak-anaknya. Nah, kayak gitulah bahasa ininya ya sehari-harinya. Jadi peluang B bersyarat A karena A juga nggak penting buat saya. Ya udah saya ya independen, saya diri saya sendiri. Peluang B itu sendiri. Begitu ya. Nah, nanti mungkin ini menarik memang kalau sudah ke contoh kasusnya ya. Nanti kita buka di Walpole dengan di Rosner ya. Kita nanti masukkan sebagai latihan, oke? Nah, itu sudah selesai. Nah, ini kemarin Ibu udah nyampe ke sini. Nah, baru Ibu mengenalkan fungsi ya. Kemarin kan Ibu sudah bilang, Ibu ingin membuka wawasan kalian bahwa fungsi itu bukan sekedar fungsi titik, melainkan fungsi himpunan, di mana domainnya itu berisi himpunan. Nah, himpunan ini nanti kejadian ya, anak-anak Ibu hanya menggambarkan ini bahwa bisa berupa bangun datar kek, terserah bangun ruang kek, nanti di kita ini kejadian ya. Nah, kejadian ini nanti akan dipetakan oleh suatu fungsi ke suatu bilangan real. Ya, Anda tahu bilangan real itu adalah bilangan yang menyapu dari negatif sampai positif, kemudian koma-koma itu termasuk bilangan real. Jadi Bu, nggak harus bulat. Boleh aja kamu mencerminkan segitiga itu ke 3,95. Boleh ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa bilangan yang sebelah kanan selalu bilangan bulat ya, tetapi bisa bilangan real yang isinya koma-komaan. Begitu ya. Nah, itu fungsi himpunan. Nah, sekarang Ibu masuk ke peubah acak yang menerapkan fungsi tersebut. Nah, kalau kemarin kita di SMP bahkan sudah mengenal peubah acak, biasanya disimbolkan dengan huruf italik ya, miring dan kecil agak cantik. Jadi misalnya X, Y, Z seperti di pelajaran aljabar ya waktu kita SMP dan SMA. Nah, di sini Ibu ditambahkan kata acak, sebetulnya bukan hanya peubah atau variabel kalau diterjemahkan, tapi memakai acak. Nah, tentu saja peubah acak ini masih berhubungan erat dengan eksperimen acak yang kita lakukan kemarin, begitu ya, yang memiliki ciri-ciri yang 4 yang sudah Ibu terangkan. Nah, jadi apa itu peubah acak? Nah, peubah acak itu ternyata merupakan suatu pemetaan. Pemetaan itu tidak lain, kemarin kata lainnya adalah fungsi ya. Dari suatu ruang sampel ke bilangan real. Nah, karena dia ada dari sesuatu ke sesuatu, maka bisa dibilang bahwa dalam hal ini domainnya itu adalah ruang sampel. Ya, isinya apa ruang sampel kemarin? Himpunan ya anak-anak ya. Ke himpunan bilangan real. Jadi kodomainnya itu berupa bilangan real. Ingat bilangan. Gitu ya. Nah, apa yang memetakan? Dari ruang sampel ke bilangan real, itulah yang disebut peubah acak. Jadi kalau dibilang peubah acak itu adalah fungsinya. Jadi kalau Ibu boleh gambarin nih, ini kan X biasanya dituliskan S ke R. Jadi boleh ditulis X itu fungsinya, fungsi yang mau dicerminkan adalah S sama dengan R. Gitulah ya. Nah ini R-nya nanti diwakili sesuatu, S-nya juga diwakili sesuatu. Jadi di dalam ininya adalah himpunan. Nah, contoh yang sederhana adalah, coba Anda bayangkan, ruang sampel. Ingat, kemarin Ibu selalu bilang, ruang sampel itu sebetulnya di dalam benak kalian itu bendanya. Jadi kalau kemarin Ibu membayangkan 3 kain, ya di otak kalian itu sebetulnya ada 3 kain berjajar gitu ya. Seperti itu. Dadu pun sama. Di otak kalian itu adalah dadu. Nih, gambar dadu makanya. Yaitu bertitik 1, bertitik 2, sampai bertitik 6. Nah, oleh suatu peubah acak X, apa X-nya? Yaitu secara bahasa misalnya banyaknya
Spot itu kayak titik ya, yang muncul pada dadu. Jadi, nah ini spot 1. Kita hitung banyaknya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, oleh peubah acak bahasanya adalah banyaknya spot, maka dia diubah menjadi ini, bilangan real. Yaitu 1, 2, 6. Begitu anak-anak. Nah, apa keistimewaannya peubah acak? Ya, tentu saja ini ya. Merepresentasikan suatu masalah ke dalam bilangan real. Kita jujur lah, bilangan real kan mudah ya. Mau dijumlahin kayak gitu ya, mau dikurangi kayak. Nah, itu lebih mudah kita mengoperasikan. Dibanding Anda menggambar dadu-dadu kayak tadi digambarin 1 tambah 1. Bentar ya, saya gambar dulu dadu mata 1. Terus gambar lagi sebelahnya dadu mata 1. Mau kapan beresnya gitu ya. Apalagi ngegambar kain, nggak bisa ngegambarnya saya. Nah, kemudian dapat dipetakan. Maksudnya di sini mudah kita tadi memetakan misalnya mata 1 ke angka 1. Nah, kemudian yang ketiga, jelas lebih mudah dan singkat dong dalam penulisan. Yang tadinya saya harus ngegambar dadu 1 tuh, yang Ibu berikan sampel 1, hanya cukup Anda tulis sebagai 1. Dan orang nggak bingung ya, oh 1 itu apa? Ya itu tuh, tanpa harus diterangin peubah acaknya apa, Anda tahu bahwa dia merepresentasikan mata dadu 1. Begitu ya. Nah, kemudian dapat menurunkan atau mengembangkan sesuatu yang berhubungan dengan peubah acak tersebut. Ya, jadi seperti tadi, mau kita jumlahkan atau nanti kalimat peubah acaknya misalnya banyaknya spot ditambah 10, boleh, bebas. Karena enak, tambah 10 kek, tambah 9 kek, sudah enak karena sudah dalam bentuk bilangan real. Ya, jadi itu keuntungannya. Nah, berdasarkan jenis eksperimennya juga, nah peubah acak ini dibagi 2 anak-anak. Ada peubah acak diskrit dan juga ada peubah acak kontinu. Ingat dulu kita sudah belajar jenis data diskrit dan kontinu ya. Nah, seperti diskrit itu contohnya adalah banyaknya motor yang parkir di ITB. Banyaknya mahasiswa yang datang terlambat ke kelas saya. Banyaknya mahasiswa yang absen hari ini di kelas Ibu. Nah, kalau bicara banyaknya, nah berarti nanti peubah acak diskrit yang biasanya nanti dibentuk itu adalah berupa memang bilangan. Bulat ya, 1, 2, 3, karena banyaknya anak-anak. Nah, banyaknya itu segimana? Nah, di sini didefinisikan peubah acak diskrit itu adalah himpunan terhitung, berhingga atau tak berhingga. Ayo bayangin anak-anak. Jadi bisa berhingga tuh misalnya memang mampu kita hitung sampai 1 juta masih mampu ya kita hitung. Tak berhingga gimana? Saking banyaknya. Pernah kalian ini saya kenyataan sendiri ya. Pernah lihat kutu anak-anak? Kalau pernah lihat kutu rambut ya, mungkin kalau bagi ini nih anak-anak cewek yang dulu SD ya suka kutuan gitu. Kalau anak cowok kan mungkin cenderung enggak ya karena rambutnya pendek. Itu pernah ya saya lihat di YouTube gitu ya. Itu kutunya itu aduh saking gilanya banyaknya gitu ya. Itu nggak bisa kita hitung. Aduh, karena kalau saya ngebayangin kayaknya kayak gitu tuh yang tak berhingga itu. Saking banyaknya saya mau ngitung juga udah stres dulu. Karena serambut-rambutnya isinya kutu. Serem nggak sih kebayangnya ya? Nah, jadi kalau berhingga Anda masih sanggup ngitungnya. Nah, misalnya kalau kutunya masih sanggup, kutunya jatuhin dulu, terus Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5 kali aja ada 1 juta gitu ya. Nah, seperti itu jadi bayangannya. Jadi, terhitung berhingga atau bisa tak berhingga. Jadi tak berhingga itu dalam bahasa di matematika mungkin menuju tak terhingga begitu ya. Tak terhingga itu yang simbolnya gini ya anak-anak ya. Kayak gini. Mana ini?
kok hilang. Nah, gitu ya. Angka 8 tapi horizontal begitu ya. Nah, jadi bisa untuk yang kasus yang saking banyaknya tadi begitu ya. Ibu nyontohinnya kutu. Kalau enggak ginilah, lihat sawah. Hah? Sawah saya udah habis semua. Habis apa? Dimakan sama tikus. Gak ada yang tersisa sehelai pun padi kamu. Saking dimakan tikus, mungkin udah ditinggalin lama kali ya, kan nggak mungkin kalau nggak ditinggalin lama banyak tikusnya. Jadi artinya bahwa saking udah habisnya padinya, kamu nggak bisa ngitung gitu. Ini kayaknya tikusnya udah banyak banget ini hamanya ya. Nah seperti itu ya. Itu contohnya. Nah makanya di sini yang sederhana X misalnya banyaknya komputer di lab. Oh iya, Ibu lupa tadi. Penulisannya harus X besar ya anak-anak. Peubah acak itu disimbolkan dengan huruf kapital. Tidak boleh dituliskan dengan huruf kecil. Kenapa? Karena huruf kecil itu menyatakan realisasi, maksudnya nilainya. Kalau X besarnya, peubah acaknya. Nah, yang kedua, peubah acak kontinu. Ya. Nah, peubah acak kontinu ini, ya, ini seperti halnya kita kemarin membahas data, nah nilainya juga akan berupa interval. Jadi seperti jarak rumah ke kampus. Ya, misalnya rumah kamu terserah ada yang di Jakarta atau apa. Nah, itu kalau kita ukur bisa jadi berbeda-beda, bener nggak ya? Sok misalnya jarak kosan kamu ke ITB. ITB teh gerbang mana, Bu? Bener nggak? Kalau definisinya ITB, bisa jadi kamu mengukur dari kosan kamu lewat jalur A lebih panjang. Jadi aja jaraknya jauh ya, misalnya jaraknya 2,5 kilo. Nah, tapi bisa juga kamu lewat jalan yang langsung nyebrang gitu dari Patung di Cisitu ya, misalnya kontraknya di Cisitu. Langsung lurus ke ada hotel di situ ada apa? Nggak lewat jalan Sumur Bandung misalnya. Nah, itu lebih pendek gitu ya. Jadi artinya Ibu bisa bilang itu interval ya, masih ada skala kadang berbeda-beda. Kecuali patokannya sama. Dari kosan kamu pokoknya nggak boleh mampir-mampir ya. Naik angkot. Waduh, naik angkot. Kalau angkot kan jalurnya ke situ pastinya. Nggak mungkin jalurnya berlawanan arah gitu ya. Kalau angkot jelas ya muternya kemana saja. Dan misalnya berhenti di gerbang perpustakaan ITB. Nah, itu kan jelas ya. Gitu. Nah, itu jarak. Jadi masih mengandung nanti interval. Jadi lebih ke mirip seperti ke jenis datanya. Nah, karena kenapa Ibu membaginya begitu, Bu? Gitu ya. Jenis peubah acaknya dibagi ada discrete continue karena nanti fungsi peluang. Nah, ingat ya kemarin itu peluang itu fungsi. Fungsi peluangnya itu juga dibagi dua. Ya, ada fungsi peluang untuk discrete dan ada fungsi peluang untuk kontinu. Nah, jadi di sini suatu peubah acak X pasti memiliki distribusi. Maksudnya distribusi itu memiliki pola penyebaran yang digambarkan dalam fungsi peluangnya. Nah, nanti yang membedakan yang paling mencolok adalah hanya simbol anak-anak. Kedua-duanya juga fungsi peluang. Namun biasanya kalau discrete kita menulisnya dengan P besar X sama dengan X. Kenapa Bu ada sama dengan? Kan ada di titik itu. Karena ada titiknya, nilainya bulat 1, 2, 3. Jadi Anda menuliskannya peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, X besar hati-hati, ini peubah acaknya. Nah, nanti X kecil ini nilainya yang biasanya nanti kita ganti-ganti. Ya, gitu. Nah, dinamai yang seperti P X sama dengan X kecil itu dengan fungsi massa peluang atau kita singkat FMP. Begitu ya. Nah, kalau continue, karena dia continue itu artinya sambung menyambung, bukan titik per titik, maka biasa fungsinya nanti dalam bentuk kurva yang mulus. Makanya ditulisnya dengan fx saja gitu ya. Tidak ada titik per titik karena dia
kurva. Ya, jadi ditulis fx ini biasanya berupa kurva. Begitu ya, grafiknya yang kontinu, tentu saja tidak putus-putus. Nah, ini biasanya disebut sebagai fungsi kepadatan peluang atau FKP. Kalau dalam bahasa Inggris PDF ya. Ya, PDF. Kalau di bahasa Inggris yang ini adalah PDF. Yaitu probability densitas ya, density function. Ya. Nah, jadi dia lebih ke density, kepadatannya, ya. Nah, sebagai gambaran anak-anak sebelum Ibu ke sifat-sifatnya, Ibu teh maksudnya gimana sih? Nah, fungsi peluang itu bisa digambarkan sebagai kemarin Ibu cerita histogram anak-anak. Ya, misalnya Ibu meneliti, sebentar ya anak-anak ya. Ibu neliti kalian ya, ini sekelas ada berapa anak-anak? ...48 ya yang hadir di kelas ini. Misalnya Ibu punya N48 mahasiswa. Nah, nanti Ibu akan petakan kalian kepada E gitu. Sorry, D ya anak-anak. D, C, B, C, B, A, B, A. Nah, masing-masing sebetulnya punya range index ya. Jadi misalnya nanti yang disebut A itu adalah lebih dari 81. AB lebih dari 75. Begitu ya. Nah, sehingga di sini masing-masing pasti ada ini. Nah, ini ya. Nah, ini peluang anak-anak. Kenapa? Karena kalau sebelumnya di histogram itu kita punya apa? Frekuensi ya. Kita punya frekuensi. Nah, ini kita jadikan peluang. Di mana peluang itu adalah NA bagi NS. Nah, NS kita ini yang isinya berapa tadi? 48. Ya, NA-nya misalnya nanti di frekuensinya dia adalah 1. Nah, berarti 1/48. Jadi yang ini itu 1/48. Satu orang ya. Dan yang D juga 1. Itu 1/48 dan pusatnya barangkali di B ini berapa gitu ya, paling tinggi. Jangan lupa per 48 karena peluang yang kita cari. Nah, jadi pada kasus yang diskrit ini, nah ini berlaku ya. Yang ini adalah peluang ya X sama dengan E. Peluang X sama dengan D. Titik-titik, peluang X sama dengan A. Gitu ya, maksudnya nilai A ya ini. Nah gitu ya, bukan huruf kejadian, bukan A. Nah itu titik per titiknya ada. Ya. Nah kalau kontinu nanti bedanya adalah secara gambaran itu bisa berubah menjadi diketahui misalnya gini gitu ya. Nah ini nanti ranah fx begitu ya. Nah kalau ranah fx dikasih tahu nih nanti fungsinya, jangan khawatir ya. Nah, gitu anak-anak ya, itu perbedaan yang mencolok ya. Terus bagaimana mendapatkannya seperti tadi. Nah ini adalah sifat-sifatnya begitu ya.
sifat dari peubah acak diskrit dan kontinu itu peluangnya Anda lihat hanya tinggal beda simbol anak-anak. Ya. Di sini peluangnya dinyatakan oleh P dalam kurung X besar sama dengan X. Ini disebut fungsi massa peluang. Ini adalah fungsi kepadatan peluang. Jadi syarat pertama dia fungsi kepadatan peluang adalah nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh negatif. Nah, kedua sifatnya adalah jumlahan dari peluang tersebut totalnya adalah 1. Jumlahan anak-anak. Itu nomor 2 yang diskrit. Nah, karena kalau kontinu kita punyanya function, maka jumlahan itu berubah menjadi integral. Seperti halnya di konsep matematika. Kalian yang B ya, kalau nggak salah, itu di integral Riemann, jumlahan Riemann berganti menjadi integral Riemann. Gitu ya, jadi artinya histogramnya tipis lagi, makin smooth, menjadi hanya tinggal suatu fungsi tertentu, begitu. Nah, nomor 3, di diskrit itu peluang di suatu titik itu sama saja dengan Anda memasukkan nilai fungsi f di titik tersebut. Nah, kalau di nomor 3, karena kita tidak mengenal titik, kenalnya adalah selang, maka peluang si X berada di antara A dan B itu adalah integral dari A ke B dari fungsi si fx-nya. Begitu. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita punya fungsi peluang, maka Anda bisa mencari fungsi distribusi kumulatifnya atau F besar itu sebagai penjumlahan dari semua fungsi massa peluang sampai titik yang diinginkan. Jadi maksudnya titik diinginkan teh apa, Bu? Jadi kalau misalnya F, Ibu nyarinya F3, artinya kalau dia diskrit dia akan mencari penjumlahan ya T kurang dari sama dengan 3, artinya nyampe ke 3 juga ya, F, T. Begitu. Nah, kalau diintegral, maka F3 itu sama dengan integral dari berapanya, anak? Minta terhingga sampai 3 dari FT DT. Begitu ya. Nah, nanti min integralnya tergantung kasusnya tuh ada gitu min integral, Bu. Nah, mungkin ini biasanya dari 0 umumnya ya, gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya supaya menambah saja. Kalau di diskrit itu banyaknya sukses dalam N percobaan, banyaknya bakteri dalam suatu medium per mm persegi ya. Kalau kontinu X-nya itu bisa waktu menunggu antrian, kemudian tinggi badan mahasiswa ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu anak-anak? Saya jeda dulu di sini, takutnya ada yang belum paham. Silakan 1 atau 2 pertanyaan. Sekar mau bertanya sama Valencia. Bu, saya mau tanya. Saya tuh masih miss di perbedaan antara peluang sama peubah acak, itu konsepnya gimana, Bu? Paling di situ aja sih. Oke. Tadi begini ya. Tadi peubah acak, Anda tahu ya itu juga merupakan fungsi ya. Pegang dulu itu dulu, Andika ya. Jadi peubah acak itu adalah
Pokoknya kamu punya ruang sampel, ya. Kemudian oleh peubah acak itu, dia diubah menjadi suatu bilangan. Yang artinya mempermudah permasalahan kita tentu saja. Gitu ya. Jadi dia itu memetakan himpunan-himpunan pada ruang sampel ke suatu bilangan. Gitu. Itu aja intinya. Nah, adapun peluang juga fungsi. Fungsi dari apa? Fungsi dari peubah acak. Gitu. Jadi Anda lihat dari persamaannya, Ibu loncatnya ke peluang. Ini ya anak-anak ya, lihat. Peluang dalam kurungnya itu adalah X ya. X-nya sendiri tadi sudah fungsi sebetulnya. Fungsi yang mengubah dari ruang sampel ke apa tadi? Bilangan real. Gitu ya. Nah, kemudian kita kenakan lagi suatu fungsi juga sebetulnya ya. Yaitu peluang. Makanya disebut fungsi peluang. Jadi fungsi peluang itu adalah fungsi yang berisi peubah acak dalam hal ini. Jadi peubah acak tuh kayak domainnya gitu ya sekarang. Jadi isinya apa nanti peubah acak? Ya isinya tadi ya bilangan atau yang berupa interval. Begitu. Jadi kalau boleh dibilang, Bu, yang mana dulu? Kalau urutannya, secara urutan, Anda tentukan dulu peubah acaknya. Nah, kenapa, Bu? Karena mempersimpel dari bahasa ruang sampel ke suatu bilangan. Nah, itu peubah acaknya. Sehingga peubah acak itu didefinisikan terlebih dahulu dibandingkan peluangnya. Gitu. Nah, kalau sudah punya peubah acak, nah, dalam suatu bunyi entah teorema atau pembuktian bahwa setiap peubah acak itu pasti memiliki distribusi. Nah, salah satu distribusi digambarkan melalui fungsi peluangnya. Gitu. Jadi Andika secara urutan punya X dulu, udah punya X, yuk hitung peluangnya. Nah, gitu. Itu mungkin singkatnya Andika, mudah-mudahan terbayang. Dua-duanya fungsi ya. Ya, udah kebayang, Bu. Ya. Yang lain? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Iya tadi saya masih agak bingung di poin yang penjumlahan itu yang sama dengan 1 di discrete sama continue. Masih bingung, Bu. Itu gimana konsepnya? Ya. Jadi gini, Anda masih ingat peluang yang minggu lalu, kemarin Ibu terangin sifat-sifatnya? Ya, bahwa peluang bahwa peluang Ibu kemarin nyontoinnya gini sih, peluang A kalau A digabung dengan A aksen itu S ya. Kan Anda tahu peluang semesta itu pasti 1 gitu ya. Nah, kemudian S ini dipartisi begitu bahasanya menjadi 2 bagian, yaitu A dan A aksen, yaitu komplemennya. Nah, maka di sini dia akan menjadi peluang A ditambah peluang A aksen gitu ya. Ini harus 1. Nah, ini baru 2 kejadian bahasanya. Ya. Nah, kalau lebih tadi contoh peluang A1 gabung A2 gabung titik-titik ya. Gabung AK. Ini akan selama dia hasilnya adalah semesta, ini adalah semesta, maka ini akan menjadi PA1 tambah PAK, tulis secara singkat PAI.
Nah, ini harus 1. Nah, artinya bahwa 1 ini dapat dari mana? Bukan dapat dari ngitung ya, tetapi ini sudah menjadi sifat peluang. Bahwa jumlahan peluang di semua titik itu adalah 1. Gitu. Jadi itu sudah syarat. Seperti halnya Ibu menjabarkan di slide sebelumnya, itu hanya 2 kejadian saja. Di slide berikutnya bahkan ada kejadian yang tadi ya, bisa berhingga atau tidak yang mutually eksklusif ya. Tadi ya, yang slide yang di sini nih, maaf anak-anak. Ini strip di sininya. Nah, yang di slide ini ya. Nah, saling lepas tadi. Mutually exclusive event. Ya. Nah, jadi sama jumlahannya berarti nanti yang kita kejar menurut sifatnya, dan Ibu sudah terangkan di bagian yang sebentar ya, yang ini ya. Kelihatan slide-nya ya? Nah, ini nih. Kelihatan. Poin keempat ya, Ibu terangkan. Jadi jumlahannya itu harus 1. Totalnya peluang itu. Makanya di sini diperlebar menjadi konsep yang sebelah sini, nomor 2. Nah, untuk continue hanya tinggal Anda mengubah saja dari jumlahan menjadi integral. Karena dia bukan titik per titik ya, melainkan menyapu seluruh interval X. Begitu. Mudah-mudahan jelas atau enggak? Jadi itu tuh Bu, kayak misalnya anggota A-nya itu dia pasti udah di kayak total semua anggota A tuh di si himpunan semestanya itu nggak ada yang tertinggal satupun gitu, terus kayak dianggap 1 gitu sama semestanya Bu. Iya. Bagaimana? Iya. Nggak boleh ada yang tertinggal. Ini bermakna bahwa semua anggota terdaftar di sana. Oh, ya. oke Bu, paham. Gitu. Dan totalnya harus 1 memang. Maaf, misalnya Anda nanti punya kasus ya, terus Anda hitung peluang-peluangnya. Bu, kok nggak 1 ya Bu ya? Misalnya ya, udah dicari-cari kok nggak 1 ya Bu. Nah, berarti dia bukan fungsi peluang. Jadi sama dengan 1 itu menjadi mutlak dan nanti menjadi pembuktian anak-anak. Nanti Ibu berikan ya, contoh latihannya itu ada. Buktikan bahwa fungsi peluang ini, buktikan bahwa fungsi ini, kan fungsi mah bisa umum ya. Saya buktikan fungsi fx sama dengan 2x itu fungsi peluang. Nah loh, peluang bukannya dia. Nah, cara membuktikannya adalah salah satunya dengan cara ini. Integralin, gitu ya. Jadi integralin 1 enggak gitu isinya. Jadi kalau misalnya Ibu punya ya, tolong tes ya. Fx sama dengan 2x. Ini tuh PDF bukan. Berarti cara membuktikannya 1. Ya, fx ini selalu lebih besar 0. Ya, enggak. Gitu ya. Kedua, integralin aja. Dari mana ke mana, Bu? Ya, nanti enggak tahu di sini x-nya dari mana ke mana dia. Misalnya dia ngasih batasnya 0 sampai 2 ya, gitu ya. Nah, berarti ini 0 sampai 2 dari 2x dx. Nah, 1 enggak. Nah, kalau 1, kalau tidak 1 berarti ini bukan PDF, bukan fungsi density function. Ya, bukan fungsi peluang. Itu kegunaannya. Ya, oke? Tapi benar, nggak boleh ada yang ketinggal. Gitu aja konsepnya kalau dalam hal perhitungannya ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Ibu sudahi dulu, Ibu lanjutkan dulu. Nah, jadi ini ilustrasi gitu ya yang mempermudah Anda. Jadi fungsi peluang fx itu dengan grafiknya itu sangat mudah digambarkan. Sumbu x-nya itu adalah nilainya, sumbu tegaknya itu adalah peluangnya. Nah, kalau namanya peluang kemarin kita sudah tahu ya nilainya pecahan-pecahan ya anak-anak ya, bukan frekuensi gitu. Kalau masih frekuensi berarti belum dibagi dengan total data yang ada di sana ya gitu.
Nah, maka Anda buktikan. Misalnya Ibu nanya, nih gambar yang kayak gini fungsi peluang bukan? Gitu ya. Nah, harus Anda buktikan. Nah, karena diskrit, jadi peluangnya berupa batang-batang kayak gini, terpisah-pisah, bukan kurva yang mulus. Nah, Ibu terangkan, berarti yang ini apa? Oh, yang ini tuh peluang X sama dengan 1. Yang ini peluang X sama dengan 2. 2 dari mana, Bu? Ini nih. Ya. Yang ini peluang X sama dengan 3. Yang ini peluang X sama dengan 4. Nah, bagaimana membuktikan dia fungsi peluang atau bukan? Kita jumlahkan seluruhnya tanpa ada yang terlewat. Ya, jadi jumlahin artinya bahwa jumlah peluangnya kalau kita baca grafik 0,1, yang kedua 0,3, yang ketiga 0,4, yang keempat 0,2. Nah, jumlahnya 1. Ya. Terus Anda bisa lihat tambahi peluang X besar sama dengan X lebih dari 0. Ya. Nah, berdasarkan dua sifat ini, maka kesimpulannya peluang X adalah fungsi kepadatan peluang, FKP. Kita pakai bahasa Indonesianya aja ya. Nanti takutnya ini ya bolak-balik PDF. Nah, yang kedua yang kontinu sama luasnya. Nah, kurvanya mulus ya. Mulus itu maksudnya ada 2 linier ke bawah linier. Segitiga menjadi bentuknya. Nah, kita juga cuma cukup mencari luas di bawah grafik. Kalau kita pakai fungsi, aduh Bu, bentar ya saya bikin fungsinya dulu. Ini maksudnya gini, ini fungsi ke-1, ini fungsi kedua kan harus bikin dulu ya. Itu linear tuh. Aduh, lama lah ya. Nah, maka bisa mempermudah dengan cara kita menghitung luas di bawah grafik. Kebetulan memang bentuknya segitiga. Kita udah tahu rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan ternyata juga 1 ya. Sehingga ini adalah contoh di mana kita bisa mengolah data, kemudian kita sajikan dulu dalam bentuk bisa histogram seperti ini, lalu bisa kita cek dia memiliki suatu fungsi peluang atau tidak. Begitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah fungsi distribusi. Ya, fungsi distribusi disingkat FD, disebut juga fungsi distribusi kumulatif. Jadi tadi F kecil ya yang di depannya fungsi peluang itu F kecil. Nah, ini kita harus kenal juga fungsi distribusinya ya. Bu, dipakainya buat apa sih? Ya buat ngitung peluang juga nanti pada suatu selang tertentu. Nah, ada beberapa sifat yang harus kalian hafal karena biasanya memang keluar dalam ujian begitu ya. Bahwa sifat-sifat fungsi distribusi pertama ya, nilai F besar itu di antara 0 dan 1, mirip peluangnya. Nah, yang kedua, F itu monoton tidak turun. Dengan bahasa lain selalu naik dan datar. Bu, kayak gimana Bu? Nanti ya Ibu terangkan. Ketiga dan keempat, ujung kanan, ya jadi ini biasanya menyatakan ujung kanan, itu bernilai 1. Ujung kiri bernilai 0. Ya. Kemudian F kontinu kanan, artinya didekati. Jadi kalau ini X, ya, salah ya. Ini ini A ya, plus. Nah, X mendekati dari sini, ya. X mendekati A dari kanan. Nah, nilai fungsinya ada. Nah, ini yang menyebabkan nanti kalau di diskrit ini menjadi gitu. Bulatannya menjadi penuh.
Ya, seperti itu. Jadi ada 4, biasanya itu yang nomor 3 sama 4 boleh disatuin, boleh enggak ya. Nah, itu 5 sifat dari fungsi distribusi. Fungsinya apa tadi? Buat menghitung peluang pada suatu selang. Nah, ini contoh ke-1. Jadi nanti Ibu akan berikan 2 contoh. Contoh yang ke-1 yang diskrit, contoh kedua yang kontinu. Begitu ya. Nah, ini contoh yang ke-1 dulu kita baca bersama. Dipelajari mood dari sepasang mahasiswa L dan P. Nah, jika Ibu mengamati mood itu dari muka kalian gitu ya. Nah, kalau mood baik ya, kalau mood jadi mood itu jadi dua itu Ibu pasangin ya. Jadi misalnya tadi Ibu manggil Falasya sama Andika gitu ya. Ibu lihat wajahnya. Oh, coba. Misalnya Falasya on cam coba. Falasya bisa on cam enggak? Bentar boleh gak, Bu? Yang lain dulu berarti ya. Sekar bisa on cam? Siap on cam? Belum, Bu, sebentar. Semuanya pada sebentar. Andika deh. Andika. Masa Andika? Ya, Bu. Bisa Ya. lah ya cowok mah kali. Gelap tapi Bu. Gelap banget. Tuh kan. Oh tuh. Oh Andika wajahnya gitu. Oke. Moodnya baik kalau kata Ibu. Tadi atuh ceweknya siapa atuh ya? Ami Sesa. Nah. Udah Andika boleh ditutup lagi. Ami. Perempuan Iya, siapa yang Ibu, sebentar. Ada yang perempuan aja. Sok siapa yang mau ngeliatin wajahnya. Sorry ya, sampel aja lah. Halo. Ini pada tidur? Ibu juga ngantuk ya anak-anak. Siapa yang siap ceweknya? Yang nggak pakai kerudung deh. Coba yang nggak pakai kerudung, siapa merasa nggak pakai kerudung? Cuma buka bentar kali ya. Siapa yang nggak pakai kerudung? Ada? Pakai kerudung semua? Enggak kan? Elizabeth? Ayo pada kemana ini? Jangan-jangan Ibu... Oke, sebentar, Bu. Kok pada sebentar? Emang kamu harus dandan dulu? Nggak usah di lipstick. Kamu habisnya kelihatan ketawa padahal Ibu nggak tahu ya. Oke deh, sip. Tuh, lihat ya, contoh sampel aja ini biar Ibu kebayang kalian. Udah cantik kok Elizabeth, tenang. Gak usah dandan ya. Nah, jadi Ibu tuh ngeliatin gitu berpasangan kayak tadi Andika, Elizabeth, terus mungkin tadi siapa-siapa lagi gitu. Acak aja lah ya. Nah, menurut kalian kalau Ibu mengkategorikan moodnya baik atau enggak, begitu ya. Nah, bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Ya, bagaimana mungkin kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, artinya ini semacam kayak Ibu, kalau Ibu boleh mengabsen, ini Ibu, oke tadi laki-laki duluan Ibu memang. Nah, ini perempuannya agak geser ya, perempuan. Ya, artinya laki-laki kemungkinan yang bisa Ibu dapatkan adalah lagi baik moodnya dan tidak. Perempuan juga lagi baik dan tidak. Nah, sulit kan ya kalau kita mau menggambarkan, saya kan nggak bisa ngegambarin wajah Andika sama Elizabeth. Jadi setidaknya kita wakili misalnya mood baik itu adalah senyum begitu ya. Terus kalau lagi nggak baik itu cemberut. Ibu tidak menerima yang garis ya. Ibu tidak menerima yang gini nih. Nah, Ibu nggak tahu yang gini di mana. Ya. Nah, kemudian yang perempuan juga punya 2 kemungkinan sehingga di sini akan bercabang lagi begitu ya. Bisa aja kan Andika senyum, Elizabeth nggak mau senyum gitu. Saya dipasanginnya kok sama Andika sih Bu gitu ya. Elizabeth kayak gitu bisa aja ya. Kemudian Andika misalnya memang lagi mules pas lagi buka kamera gitu ya, makanya wajahnya gitu. Elizabeth lagi senyum-senyum sama Ibu. Ya, tapi bisa juga Elizabeth si Andika lagi mules, aku juga sebel. Nah, gitu ya. Nah,
kemungkinan inilah yang kita absen. Sehingga di sini nanti kita bisa mendefinisikan ruang sampel kita. Gitu ya, artinya berpasangan. Senyum, senyum. Gitu ya, senyum, senyum. Sampai yang terakhir ini ada cemberut, cemberut. Gitu. Ya, moodnya lagi nggak baik. Nah, ini tuh kita definisikan anak-anak S ini. Bayangkan ini, anggap aja sampel wajah orang. Ibu tanya, udah ubah acak belum, Andika? Udah, Bu. Ini udah belum, ubah acak belum? Belum ya? Belum. Atau ibu capek atau ngegambarin muka-muka terus kayak gitu, barusan aja udah capek, ibu nggak ada yang sama tuh wajahnya. Ya, lelah sekali. Sehingga harus ada peubah acak yang membuat nanti si ruang sampel ini menjadi suatu bilangan yang berarti. Begitu ya, Anda bisa pahami. Nah, kembali ke sini. Berarti kalau Anda diminta menentukan ruang sampel, saya udah bisa setuju dengan Anda mendefinisikan dulu senyum untuk baik, cemberut untuk tidak. Beres urusannya di sana. Nah, ini paling baris terakhir Ibu hanya menerangkan bahwa NS-nya ada berapa? Ya kayak tadi, Ibu mau pakai cara perkalian, cara ya. Yang ini untuk laki-laki, ini perempuan 2 kemungkinan, yang cewek 2 kemungkinan, berarti 2 kali 2, Bu. Nah, paling juga banyak titik sampelnya adalah 4. Itu kalau pakai cara. Kebetulan kan ini mah nggak pakai cara, pakai pohon juga cepet gitu ya, karena sedikit. Kalau banyak, pakai cara perkalian, oke ya. Pertanyaan kedua. Tentukan fungsi masa peluang dan yang terakhir fungsi distribusi. Jadi kalau boleh dituliskan, yang B itu Ibu menanyakan peluang T besar sama dengan T kecil. Yang ke C itu Ibu bertanya F besar. Gitu. Itu selalu ditanya seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa-apa, lihat dulu, definisikan dengan jelas si T-nya. Bahwa T itu adalah peubah acak banyaknya mahasiswa yang bermood baik. Nah, jadi di sini Ibu tulis nih yang warna merah. T, banyaknya mahasiswa yang bermood baik. Nah, sekarang tolong dikritisi. Kita punya 4 wajah kayak begini. Sekarang Ibu tanya, yang senyum sama senyum bermood baiknya ada berapa? Loh? Elizabeth, ada berapa Elizabeth yang senyumnya baris yang pertama Elizabeth? Senyumnya yang baris pertama ada 2. Yang kedua Elizabeth, baris kedua? 0. Baris ketiga Elizabeth? 1. Baris keempat? 1. Jadi T itu kalau kamu nggak mendefinisikan dulu akan beda lagi jawabannya. Ngerti nggak? Jadi menulis T sama dengan bukan menulis ya tadi ya, menulis T adalah banyaknya mahasiswa yang bermood baik harus ditulis. Nah, baru sesudah itu T itu isinya berapa aja. Nah, inilah yang tadi Ibu bilang, dia memetakan dari ruang sampel ke bilangan real. Ya. Nah, jadi T-nya nanti bisa bernilai 0, 1, 2. 0 bermakna apa, Bu? Bermakna nggak ada yang bermood baik. Kan yang bermood baiknya 0. Berarti semuanya bermood buruk dong. Kalau 1, hanya 1 yang senyum. Kalau 2, dua-duanya senyum. Gitulah ya penerjemahan angka 0, 1, 2 gitu. Lebih mudah? Ya, nulisnya lebih gampang. Masa saya mau ngegambarin senyum-senyum sebel-sebel itu berkali-kali kan sulit gitu ya. Nah, sampai di sini ini yang tadi siapa yang tadi yang nanya ke Ibu ya? Andika gitu. Nah, ini baru sampai ranah peubah acak Andika ya. Nah, sekarang kita pertanyaan berikutnya mau mendefinisikan peluang. Begitu. Nah, peluang itu apa? Per definisi bahwa peluang T jadi kita mencari peluang T sama dengan 0, jadi kayak ngabsen anak-anak. Peluang T sama dengan 1 dan peluang T sama dengan 2. Nah, definisi peluang apa sih? Nah, peluang itu adalah banyaknya kejadian di titik dibagi NS. NS kita piro? 4. Ya.
Kayaknya tadi Ibu nulis dulu tuh di nomor 1 harus ada nih 4. Ya, karena mau definisikan peluang. Nah, yuk, yang milih 0, yang T-nya sama dengan 0, yang milih 0 ada berapa? Only one, anak-anak. 1/4. Gitu ya. Yang milih 1, anak-anak. Ada 2. Nih. 2/4. Yang milih 2. Only one. 1/4. Buktikan. 1 enggak? Tadi yang nanya Ibu. 1 enggak? 1 ya? Iya, Bu, 1 dijumlahin. Nah, Bu, kenapa Ibu ngegambarnya di situ cuma 2? Iya, soalnya di sini yang 1/4 ada 2, Nak. Gitu ya. Yaitu 0 dan 2. Makanya di sini panahnya 2 ke sono. Gitu. Bu, emang nanti kalau lagi ngerjain dipanahin kayak gitu? Enggak sih. Ibu lebih ke prosesnya. Jadi definisikan ini, tulis rumus peluangnya. Ibu kasih langkah aja deh ya anak-anak ya. Nah, jadi biasanya Ibu gitu, definisikan peluangnya, tulis rumus peluangnya, cari di tiap titiknya. Nah, terus baru kita rangkum ya di nomor 4. Nih, cara Ibu merangkumnya begini. Nah, maka fungsi masa peluang untuk T itu adalah T sama dengan T piecewise, buka kurung yang gede, 1/4 ya, koma. Ini untuk T sama dengan berapa aja, Nak? 0,2 ya. 0,2. 2/4 untuk T sama dengan 1 ya. Dan biasanya ini hanya pelengkap nih, pemanis aja anak-anak. T lainnya. Bisi nanti ada yang nanya, Bu, kenapa sih Ibu naruh lainnya? Bisi nanti ada wajahnya yang emang gitu anak-anak. Ibu nggak bisa tahu ini anak lagi senyum atau lagi cemberut ya. Nah, itu masukin aja ke sinilah. Peluangnya 0. Saya nggak ngitung kok. Nggak ngitung yang wajahnya strip. Nah, gitu anak-anak. Jadi di N akhirnya adalah seperti ini. Tolong ya, ini Ibu nggak nulisin di sini. Kurang rapih Ibu. Ya, nanti Ibu salin dulu. Ya, nanti akan jadi begini ujung akhirnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan paham. Ya. Nyatet ketang Ibu. Oh, sorry. Dicatat ya sama Ibu, maaf. Nih, jadi kayak begitu nanti. Nah, kalau minta digambarin, ya gampang banget, Bu. Gambarin titik-titiknya 0, 1, 2, tingginya merupakan nilai peluangnya. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir adalah fungsi distribusi. Anak-anak jangan lupa absen dulu ya. Ibu mengingatkan ini Ibu tinggal 10 menit lagi soalnya. Ya, nah. Fungsi distribusinya adalah fungsi yang tadi punya sifat dia selalu monoton, tidak turun atau cenderung naik nih anak-anak. Cenderung naik nih. Naik ya? Cenderung naik. Nah, karena data kita tadi itu diskrit, karena T-nya itu menyatakan banyaknya, maka ini dikategorikan diskrit. Nah, kalau diskrit, nanti fungsi distribusinya tidak akan berupa kurva mulus, tetapi melainkan fungsi tangga atau step function yang kontinu kanan. Lihat kontinu kanan dulu ya, dicek dulu. Nih, bulatnya penuh, ini bolong. Ini penuh, ini bolong, ini penuh. Ya, ini bolong nih. Ya, kurang bolong. Nah, artinya dari kanan dia harus full gitu ya. Pokoknya menuju kanan di garis itu harus full. Ke kirinya bolong. Itu ya, kontinu kanan. Ibu ini dulu. Nah, cara mengerjakannya anak-anak, kita lihat definisi kumulatif. Karena kumulatif FT itu per definisi adalah peluang bahwa T besar itu kurang dari sama dengan T. Artinya dia selalu dihitungnya mundur anak-anak. Dari titik yang ditanya itu mundur ditanyanya. Begitu ya. Nah, jadi kita akan membagi wilayahnya itu di antara angka 0, 1, 2. Ya. Nah, di sini ada beberapa wilayah. Sebentar anak-anak.
Nah, jadi ini adalah contoh mempermudah ya. Jadi Anda tolong sebarkan bilangan T, yaitu di sini dari 0, 1, dan 2. Nah, lalu Anda semacam kayak membuat pagar aja anak-anak ya, supaya tahu wilayahnya. Jadi ini hanya pagar, oh berarti ada 4 wilayah nanti yang kita cari. Nah, wilayah ke-1 itu seperti halnya di sini adalah untuk T yang kurang dari 0, yang tengah adalah 0 sampai 1, T-nya kayak begini. Yang di sini adalah 1 sampai 2, yang di sebelah kanan 2 adalah T lebih dari 2. Nah, jangan lupa karena ini kontinu kanan, maka selang yang sebelah mentok dari kanan nih seperti ini pasti full anak-anak, supaya ada apa? Supaya tadi tanda bulatnya itu full. Jadi yang ini juga full, seperti itu. Yang dekat kedua sebelah sini bolong, berarti 2 yang sebelah paling kanan ini full, ya, gitu. Nah, jadi sesudah dibagi wilayah, baru biasanya ibu mengabsen seperti ini. Nah, baru kita kerjakan. Nah, apa itu FT di T kurang dari 0? Artinya dia belum nyampe ke 0, anak-anak. Belum nyampe ke 0. Ya, kalau belum nyampe ke 0 berarti belum nyampe ke bilangan 1/4. Maka ini peluang FT itu adalah peluang T kurang dari sama dengan T itu masih 0 karena belum sampai ke bilangan 0. Nah, untuk T di antara 0 sampai 1, maka kita menjumlahkan dari selang yang ada itu tetap ke belakang anak-anak. Lihat panah yang ibu berikan. Tuh, tetap ke belakang. Jadi kalau nanti kalian mencari selang di sini, itu tetap nyarinya semuanya ke belakang anak-anak. Karena kumulatif. Kumulatif. Ya, jadi sekarang kita selang kedua ya. Nah, selang kedua artinya wilayah mana aja yang Anda lewati? Wilayah 1 nih. Oke? Di titik 0-nya ada titiknya. Lalu di selang ini. Nah, gitu ya. Jadi enak pakai gambar ini, Ibu. Di selang ini. Nah, karena ini peluangnya di titik-titik, tidak di selang, maka peluang yang isinya selang pasti 0. Gitu ya. Jadi di sini, lihat Anda, ini selang 0. Di sini selang 0. Di titik 0, lihat fungsi masa peluangnya. Tuh, 0, 1/4. 1/4. Gitu. Berikutnya, selang berikutnya, ingat hitung dari selang sini ke sini. Jadi gimana di absen? Selang ini titik. Selang ini titik. Selang. Nah, isinya gitu ngejabarinnya anak-anak. Lihat ya. Selang, mana titiknya? Oh, titiknya ikut ke sini anak-anak. Titik sama selang. Ini titik untuk yang 1, lalu selang. Nah, Bu, kan walaupun ini sampai 2, lihat belum nyampe ke 2 karena nggak pakai sama dengan. Nah, di sininya biasanya ditulis saja pakai T. Ya, tapi T itu menuju angka 2 begitu ya, atau boleh ditulis 2 juga nggak apa-apa ya karena ini nggak pakai sama dengan. Nah, ingat kalau yang selang ini harusnya nggak pakai sama dengan ya anak-anak. Maaf ya. Nanti Ibu cek lagi ya. Ini 0, ini tadi ada 1/4, ini 0, ini setengah ya Nana ya. Yang 1 berapa sih? Setengah ya. Jadi yang ini setengah, yang ini 0, yang ini tadi 1/4, yang ini 0. Jadi 1/4 tambah 1/2 itu adalah 3/4. Nah, yang T lebih besar dari 2, itu absen semua sebetulnya. Tapi Bu, boleh nggak langsung aja jawabannya udah pasti 1 ya? Karena menurut sifat. Boleh, nggak apa-apa. Biasanya Ibu maafkan untuk bagian ini langsung aja. Nggak usah Anda jabarkan. Nah, lalu dirangkum. Nah, kalau ini harus urut anak-anak sesuai dengan si selang. Kurang dari 0, 0 sampai 1, 1 sampai 2, lebih dari 2. Lalu apa? 0, ya, tadi sesuai ini pindahin 1/4, 3/4, dan pasti 1. Kalau ininya nggak 1, berarti anak salah. Nah, sesudah dapat ini, baru Anda pindahkan ke grafik. Gimana Bu caranya? Kurang dari 00, ya ini nih.
garisnya Nana. Dari 0 ke 1, 1/4. Nah, ini 1/4 bikin. Skalanya harus betul. Nih, 1/4. Flat ya, anak-anak lihat. Flat. Dari 1 ke 2, 3/4. Nih, loncatnya setengah. Memang karena peluang di 1 setengah. Ini. Terakhir naik 1/4. Ini. Udah, ini ke kanan aja habisin. Nah, inilah yang disebut fungsi distribusi kumulatif dan juga gambarnya. Ya. Nah, ini silakan nanti anak-anak belajar dulu begitu ya. Ini masih yang diskrit. Nanti Ibu terangkan untuk yang kontinu. Kontinu artinya nanti bukan fungsi tangga ya, tapi kurva, garis dan sebagainya kita sambungkan. Nah, barangkali di sini anak-anak kesulitannya ya diuji kembali ilmu matematika B-nya gitu oleh Ibu di bab ini, yaitu ada fungsi, ada apa tadi integral ya. Mohon maaf aja diulang kembali supaya Anda juga ingat ya. Jadi tolong harus banyak berlatih di bagian sini. Ya, itu dulu dari Ibu. Kemarin Ibu belum men-share ya slide-nya karena kemarin memang ada yang Ibu tambahkan titik sampel. Jadi nanti Ibu akan share tadi slide yang tadi supaya bisa kalian pelajari nanti untuk pertemuan berikutnya. Silakan dibaca untuk yang peubah acak kontinu bagaimana membentuk fungsi peluang dan juga fungsi distribusinya. Ya. Itu saja dulu, ini tinggal 1 menit, mudah-mudahan semuanya sudah absen. Untuk pertemuan kali ini Ibu tutup, barangkali takutnya ada yang kuliah lagi ya. Jaga kesehatan semuanya anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.